Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Muluk Alfian, SPD YEHMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya, Lilis Jayanti, NPM 215104070, kelas B, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang ketahanan nasional. Apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi ancaman. Ketahanan nasional mengetahui bahwa kamu adalah salah satunya tanggung jawab untuk meningkatkan diri sendiri. Ketahanan nasional tersebut dilandasi beberapa konsep dasar, seperti metode Astragatra, ideologi, sifat-sifat, hakikat, dan juga sosial budaya. Metode Astragatra. Manusia sebagai salah satu jenis makhluk Tuhan pertama berusaha mempertahankan eksistensinya dan kelangsungan hidupnya. Dalam rangka tersebut, ia memenuhi keperluan hidupnya dari yang paling pokok sampai yang paling mutakhir, baik bersifat materi maupun kewajiban. Untuk keperluan tersebut, manusia hidup berkelompok dan memperkaya diri dengan alat peralatan, penolong, serta penghuni suatu wilayah tertentu yang dibinanya dengan kemampuan dan kekuasaan. Secara antropologi, maka manusia merupakan makhluk Tuhan tersempurna, karena pada manusia selain kehidupan, ia mempunyai kemampuan berpikir, serta keterampilan, dan karenanya lahirlah manusia budaya atau manusia berbudaya. Sebagai manusia budaya, ia mengadakan hubungan dengan alam sekitarnya di dalam usaha mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya. Ideologi. Suatu bangsa memerlukan landasan falsafah bagi kelangsungan hidupnya yang sekaligus berfungsi sebagai dasar dan cita-cita ataupun tujuan nasional yang hendak dicapai. Falsafah tersebut dapat diberikan istilah lain, misalnya ideologi falsafah negara, pandangan hidup dan pandangan dunia, rukun negara, landasan ideal, dan sebagainya. Di dalam naskah ini digunakan istilah ideologi. Sifat-sifat ketahanan nasional yaitu ada 7. Yang pertama, manunggal. Yang kedua, mawas ke dalam. Yang ketiga, percaya pada diri sendiri. Yang keempat, berubah menurut waktu. Yang kelima, berkewibawaan. Yang keenam, tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan. Dan yang ketujuh, tidak bergantung kepada pihak lain. Penjelasannya yaitu yang pertama, manunggal. Antara Trigatra aspek alamiah dan Pancagatra aspek sosial. Sifat integratif tidak dapat diartikan mencampur adukan semua aspek sosial, tetapi integrasi dilaksanakan secara serasi dan selaras. Dan yang kedua, mawas ke dalam. Karena bertujuan mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya sendiri, hal ini tidak berarti bahwa dianut sikap isolasi atau nasionalisme sempit. Sifat mawas ke dalam dan hubungan yang dipelihara memberikan kepada tanas, dampak, dan efek keluar. Yang ketiga, yaitu percaya pada diri sendiri. Ketahanan nasional dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan sikap mental percaya pada diri sendiri. Suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat harus percaya dan yakin bahwa ia dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dan tidak bergantung kepada bantuan dari luar. Andai kata diperlukan bantuan, maka hal tersebut bersifat komplementer. Yang keempat, berubah menurut waktu. Tanas suatu bangsa tidaklah tetap adanya. Ia dapat meningkat atau menurun dan bergantung kepada situasi dan kondisi bangsa itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia senantiasa berubah dan bahwa perubahan itu sendiri berubah. Yang kelima, berkewibawaan. Tanas sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal tersebut mewujudkan kewibawaan nasional yang harus diperhitungkan oleh pihak lain dan mempunyai daya pencegah. Makin tinggi tingkat kewibawaan, makin besar daya pencegah tersebut. Yang keenam,
tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan. Konsepsi Thanos dapat dipandang sebagai suatu pilihan lain dari konsepsi yang mengutamakan penggunaan adu kekuasaan dan adu kekuatan yang masih dianut oleh negara-negara maju umumnya. Kalau konsep adu kekuasaan dan adu kekuatan bertumpu pada kekuatan fisik, maka sebaliknya, ketahanan nasional tidak mengutamakan kekuatan fisik saja, tetapi memanfaatkan daya dan kekuatan lainnya, seperti kekuatan moral yang ada pada suatu bangsa. Ketahanan nasional mementingkan konsultasi dan saling menghargai di dalam pergaulan hidup manusia, dan sebaliknya menjauhi permusuhan dan konfrontasi. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, tidak bergantung kepada pihak lain. Kebanyakan mental negara kolonial berkembang dan rasa merupakan kebergantungan berkas daerah pada jajahan berkas penjajahannya. Hakikat ketahanan nasional. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju dan negara. Sosial budaya. Kebudayaan merupakan gambaran seluruh cara hidup yang melembaga dalam suatu masyarakat yang memanifestasinya tampak dalam tingkah laku, dan tingkah laku tersebut dapat dipelajari. Dengan demikian, ketahanan nasional yang dibentuk oleh kekuatan kebudayaan tertentu bisa dipelajari dan diupayakan untuk meningkatkan kualitasnya. Ternyata, kebudayaan mampu meningkat individu untuk mewujudkan kesatuan dan melakukan aktivitas bersama dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Pada kesimpulan materi ini yaitu sesuai dengan sifat ketahanan nasional. Tujuan ketahanan nasional bukan untuk menanamkan rasa permusuhan terhadap suatu negara atau kelompok negara tertentu, tetapi demi kesejahteraan bersama untuk manusia, sebaiknya konfrontasi dan dominasi di dalam bentuk apapun tidak dapat disetujui. Karena pada dasarnya ketahanan nasional bersifat defensif aktif dan mawas ke dalam, serta hendak membina daya kekuatan dan kemampuan sendiri untuk menjamin hari depan negara dan bangsa. Intinya, ketahanan nasional diharapkan dapat dipakai di samping konsepsi power politics. Kenyataan, ketahanan nasional dapat dipakai dan dirasakan manfaatnya oleh negara ASEAN, sehingga diharapkan selanjutnya dapat dikembangkan menjadi ketahanan regional Asia. Kenyataan sejarah bangsa Indonesia dapat membuktikan bahwa dalam perjuangannya dapat mempertahankan eksistensinya sebagai negara merdeka, bersatu, dan berdaulat adalah karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan perlu diingat, ketahanan sangat berbeda dengan mati rasa. Ketahanan berarti kamu mengalami, kamu merasakan, kamu gagal, dan kamu terluka. Kamu terjatuh, tapi kamu harus terus berjalan. Saya Lilis Jayanti, NPM 21510400070, mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.